belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Yeay! Apa kabar adik-adik semua? Masih ingat dengan Kariska? Ayo semangat memuji Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik ikutin kakak ya. Pada hitungan ketiga kita mau melompat bersama. 1, 2, 3. Yeay! Sekarang Kariska akan hitung lagi. Tapi di hitungan ketiga kita mau lompat terus berteriak, "Come on you kids!" Oke? 1, 2, 3. Come on you kids! Yeay! Ayo adik-adik satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Come on you kids! Yeay! Ayo memuji Tuhan adik-adik. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak
good to me. I lift my hand to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sing. For you I love, you're good to me. For you I love, you're good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, as you love me, and I will sing your praise eternally. For you I love, you're good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, as you love me, and I will sing your praise eternally. And I will sing your praise eternally. Yeay, ayo kita memuji Tuhan bersama lagi adik-adik. Come on, you kids. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, karena ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar setiap kali, karena ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Yeay, seru banget ya lihat adik-adik nyanyi bersama. Yuk sekarang kita mau dengar info seru apa aja sih yang ada di minggu ini. Yuk panggil Kak Ayu yuk. Kak Ayu. Hai, Kak Ayu ada di sini. Salam kenal ya adik-adik. Seru banget lihat adik-adik semangat ibadah online di rumah. Sekarang Kak Ayu mau bagikan beberapa info ya adik-adik. Info pertama, adik-adik ternyata kita belum bisa masuk sekolah ya walau sudah sekolah online. Tapi tidak apa-apa, kakak-kakak YouKids selalu siap menyemangati adik-adik semua. Kalau adik-adik pengen cerita atau pengen ngobrol, adik-adik bisa minta papa mama untuk me-WhatsApp kakak YouKids. Nanti kakak YouKids akan menghubungi adik-adik dimanapun dan kapanpun adik-adik butuhkan. Yang paling penting, mau cuacanya panas, dingin, corona atau enggak corona, kita harus terus semangat ya adik-adik. Tidak hanya semangat ibadah online, tapi juga semangat bermain di dalam rumah, semangat merapikan kamar, semangat berdoa, dan juga ngobrol sama papa mama di rumah. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberi untuk rumah Tuhan. Firman Tuhan katakan di 1 Tawarik 29 ayat 9a,
Firman Tuhan katakan, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan katakan bahwa bangsa Israel itu bersuka cita adik-adik karena mereka rela dan tulus hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu bukan soal jumlah ya adik-adik, tapi soal kerelaan. Tuhan mengajar kita untuk rela ketika kita memberi, agar pemberian kita menjadi berkat dan orang lain pun terberkati dari apa yang kita lakukan. Yuk adik-adik, mari kita nikmati kesempatan memberi untuk membangun rumah Tuhan. Sebelum kita sembah Tuhan, Kak Ayu mau mengajak adik-adik untuk terus mengirimkan topik doa kepada salah satu kakak YouKids. Buat adik-adik yang punya topik doa bisa minta papa mama menghubungi kakak YouKids untuk menyampaikan topik doa yang akan kita doakan di ibadah online. Agar kita semua bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami banyak kemenangan di dalam hari-hari kita. Sekarang, Kak Ayu mengajak adik-adik untuk berdoa bersama untuk teman-teman kita di minggu ini. Ada teman kita yang minta didoakan untuk Gio agar segera pulih dan bisa bermain bersama Cici Gisel dan teman-teman yang lain. Semi agar ada kesembuhan dan pemulihan pada bagian pusatnya. Putu agar lebih berani dan tidak pemalu belajar mengenal Tuhan dan tidak kemudian. Kai berdoa agar omanya segera sembuh dari penyakit tumor hati dan kista paru-paru. Yuk kita berdoa bersama yuk adik-adik. Mari kita perkatakan bersama. Mari kita lihat bagaimana kuasa Tuhan menghadirkan mujizat. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita semua. Adik-adik boleh lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan buat adik-adik YouKids. Berdoa buat Gio agar segera sembuh Tuhan, agar pulih, agar ada kuasa Tuhan dalam kehidupan Gio. Biar Gio bisa bermain bersama Cici Gisel dan teman-teman yang lain. Berdoa juga Tuhan, ada kuasa Tuhan buat Semi, ada kesembuhan, pemulihan pada bagian pusarnya. Berdoa Tuhan buat Putu, Tuhan hadir agar Putu lebih berani dan tidak pemalu Tuhan, dan Putu tidak kemudian lagi. Berdoa juga Tuhan buat Oma Kai, biar cepat sembuh, biar kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan penyakit tumor hati dan kista paru-paru. Kami berdoa, kami bersyukur di hadapan Tuhan, kami menantikan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Sekian. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu,
berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau Bapa yang baik, kami menyembahmu Tuhan. Segala puji bagimu, tiada seperti Engkau Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang baik, di setiap waktu Tuhan kami bersyukur Tuhan. Oh God, Jesus, terima kasih Tuhan. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Yes God. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman-Mu Tuhan. Dan firman itu memberikan kami tuntunan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena tuntunan Tuhan mengubah hidup kami Tuhan. Tuntunan Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan Tuhan sajalah yang menjadi pengharapan akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa berucap syukur. Haleluya, amin. Stories of the Bible. Paul. This is Saul. Saul was a Pharisee who hated the followers of Jesus so much that he would hunt them down to be brought to trial in Jerusalem. And he would even seek to murder them. Saul was uttering threats with every breath, and he was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He asked him to write a letter to the Jews in Damascus that would allow him to arrest any Christians he found there. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. Now Saul went on his way, and as he came near Damascus, a light from heaven flashed around him, and he heard a voice that said, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Saul cried out, "Who are you, Lord?" And the voice said, "I am Jesus. Rise and go into the city, and you will be told what to do." So Saul got up and he opened his eyes, but he couldn't see anything. So the men who were with Saul led him into the city. After 3 days, a man named Ananias came to Saul.
He put his hands on Saul, and immediately Saul could see again. And with that, Saul became a follower of Jesus. He became the very thing he had tried to hunt. And he immediately began telling people that Jesus is the Son of God, and he taught them about the mercy of God that he had received. And all who heard him were amazed. He then went by a new name, Paul, as he began preaching not just to the Jewish people, but to everyone, despite many difficulties like being imprisoned, shipwrecked, and narrowly escaping death multiple times. Paul continued to preach about Jesus. Paul said that he would do everything he could to save people and help them know God. And that's just what he did in order to reach people who would otherwise be unreached. And many came to know Jesus because of what Paul said. Paul taught many in his day through his letters, but even more have come to learn more about Jesus through the letters of Paul that can be read even to this day. Hari ini kita belajar tentang Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Seperti Paulus, tuntunan Tuhan juga akan mengubahkan hidup kita. Yang penting, kita jangan ragu untuk berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Karena hanya dengan tuntunan Tuhanlah hidup kita menjadi terarah dan lebih baik. Sekarang kita akan mulai Bible Quiz Time. Yeay! Sebelum kakak memberikan pertanyaan, kakak akan menunjukkan jawaban kuis minggu lalu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Simpson mendapatkan kekuatan terakhir kali? Jawabannya dengan berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Pertanyaan kedua, menurut kamu dari cerita Simpson, apa alasannya kita harus taat? Jawabannya, supaya kita tidak kehilangan kekuatan kita, tidak kehilangan berkat Tuhan, tidak kehilangan janji Tuhan. Jawaban apapun yang dinilai benar oleh kakak-kakak YouKids berarti sudah benar ya adik-adik. Sekarang kakak akan memberikan kuis yang berisi 2 pertanyaan. Adik-adik bisa jawab dengan cara mengirimkan video kepada Kak Tri. Lalu kakak akan membacakan dan menampilkan di layar poin-poin yang sudah adik-adik kumpulkan selama bulan April. Jika adik-adik berhasil mengumpulkan 50 poin, adik-adik akan mendapatkan hadiah rahasia yang seru sekali. Siap-siap ya adik-adik, catat dan dengar baik-baik pertanyaannya. Kakak akan ulangi sebanyak 2 kali. Pertanyaan pertama, apa pesan Tuhan Yesus kepada Saulus dalam perjalanan menuju Damaskus? Kakak ulangi ya. Apa pesan Tuhan Yesus kepada Saulus dalam perjalanan menuju Damaskus? Pertanyaan kedua, apa yang Paulus lakukan setelah bertobat? Kakak ulangi sekali lagi ya. Apa yang Paulus lakukan setelah bertobat? Kirimkan jawabanmu via video kepada Kak Tri sebelum pukul 18.00 di hari ini. Ingat ya, sebelum pukul 6 sore di hari ini. Yang mengirim pukul 6 sore lewat 1 menit tidak valid ya. Ayo adik-adik, kirimkan jawabanmu dan kumpulkan poinnya. Semua adik-adik yang menjawab benar kedua pertanyaan ini akan mendapat poin. Jadi poinnya bukan diundi ya adik-adik, karena semua anak yang menjawab dengan benar akan mendapat 5 poin untuk 1 pertanyaan. Jika kedua-duanya benar akan mendapat 10 poin. Ini ya daftar poin adik-adik. Emily 15 poin, Davisya 55 poin, Sean 30 poin, Yuveni 15 poin, Kiel 15 poin, Krosi 30 poin, Jeko 25 poin, Koichi 20 poin, John 15 poin, Ayunda 15 poin, Benaya 40 poin, Karis 45 poin, Jessica 10 poin, Nathan 10 poin, Mailan 10 poin, Mailin 10 poin. Wah, minggu ini ada satu pemenang yang walau tinggalnya jauh dari kita karena Faye tinggal di Bali, tapi selalu rajin ikut ibadah online dan juga ikut kuis Alkitab. Jadi poinnya terkumpul banyak sekali. Seru banget ya
Faye yang selalu rajin mengumpulkan poin. Walau kamu jauh di Bali, tapi Faye hebat. Tetap rajin dan semangat ikut ibadah online yuk kids. Buat teman-teman yang lain, ayo kumpulkan poin yang banyak ya. Dan hafal cerita sekolah minggu sehingga bisa banyak ngobrol sama papa mama di rumah. Semangat selalu adik-adik yuk kids. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Come on you kids, come on you kids, come on you kids.